Kebakaran merupakan salah satu potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja, perkantoran, gedung, industri, maupun fasilitas umum. Kebakaran dapat menyebabkan kerugian berupa korban jiwa, cedera pekerja, kerusakan aset dan peralatan, gangguan operasional perusahaan, kerusakan lingkungan. Sebagai langkah pengendalian awal kebakaran, diperlukan sarana pemadam kebakaran yang mudah digunakan dan tersedia di lokasi kerja, yaitu APAR. APAR merupakan sarana pemadam kebakaran yang mudah digunakan dan tersedia di lokasi kerja. APAR berfungsi untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal, sebelum api membesar dan tidak terkendali. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dari Peraturan Menteri ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Dari Standar Pendukung ada juga NFPA 10 tentang Portable Fire Extinguishers. Badan Standarisasi Nasional SNI terkait APAR dan Sistem Proteksi Kebakaran. Nah, ini beberapa ruang lingkupnya, contoh, pagkakalas kinira kulapot pulaling indah, perkantoran, seperti ruang kerja, ruang arsip, atau pantry. Industri, setupa, seperti area produksi, gudang, atau workshop. Kalau gedung komersial, seperti mall, hotel, rumah sakit. Fasilitas umum, bandara, sekolah, kampus, stasiun. Apa saja jenis-jenis APAR? 1. APAR Dry Chemical Powder. Fungsi, memadamkan api dengan cara menghambat reaksi kimia pembakaran atau memutus rantai reaksi. Cocok untuk kebakaran kelas A bahan padat. Contoh, kayu, kertas, kain. Kelas B, cairan mudah terbakar. Contoh, bensin, solar, cat. Kelas C, listrik bertegangan. Contoh, thinner, panel listrik, mesin listrik. 2. APAR karbon dioksida. Fungsi, memadamkan api dengan cara mengurangi kadar oksigen dan mendinginkan area terbakar. Cocok untuk kebakaran, kelas B cairan mudah terbakar. Contoh, bensin, solar, cat, kelas C listrik bertegangan. Contoh, thinner, panel listrik, peralatan elektronik. 3. APAR foam. Fungsi, memadamkan api dengan cara menutup permukaan bahan terbakar sehingga menghambat uap dan mencegah nyala ulang. Cocok untuk kebakaran, kelas A, bahan padat. Contoh, kayu, kertas, kain. Kelas B, cairan mudah terbakar. Contoh, bensin, solar, cat. 4. APAR water. Fungsi, memadamkan api dengan cara mendinginkan bahan yang terbakar. Cocok untuk kebakaran, kelas A, bahan padat. Contoh, kayu, kertas, kain. Tidak cocok untuk kelas B, cairan mudah terbakar. Kelas C, listrik bertegangan. 5. APAR Clean Agent atau Halon Replacement. Fungsi, memadamkan api dengan cara menghambat reaksi kimia dan tidak meninggalkan residu. Sama seperti APAR Dry Powder bisa digunakan pada kebakaran kelas A, B, C. Hanya saja kekurangannya harga relatif lebih mahal. APAR memiliki beberapa bagian. Safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau.
Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas; aim, arahkan corong ke sumber api; squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung; sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Saya ulangi, tangan kiri ada di tuas bawah, tangan kanan tarik pin sekaligus. Langkah pertama. Langkah kedua, bisa dengan seperti ini, tarik ya. Setelah itu ganti tangan, lepas ya dari stapling selang, arahkan ke atas ya. Cari posisi tempat terbuka aman. Perhatikan tangan kiri tepat di belakang nozzle atau corong ya, jangan di sini. Ini masih baru, tekanannya masih kuat, tekanannya masih fresh. Pada saat tangan kiri kita salah pegang di sini, just ini akan begini pas. Betul nggak? Ya, jadi harus seperti ini. Tekan sekali. Setelah itu bawa ke lokasi terdampak. Membawanya tidak seperti ini. Bila jarak kurang dari 10 meter. Tidak seperti ini. Ya, jarak kurang dari 10 meter, bawa seperti ini. Pegang, lari. Tapi kalau lebih dari 10 meter dengan bobot berat lebih dari tabung 3 kg, lakukan hal seperti ini. Tapi tidak dibuka di tempat. Ya, tidak dibuka di tempat. Turunkan, pin belum dibuka ya. Angkat. Simpan di bahu, lari. Posisi tangan tolong perhatikan. Tidak seperti ini. Ya, grip ini kurang fit. Grip ini kurang kuat. Lakukan seperti ini. Ya, lari. Setelah sampai di lokasi, lakukan tahapan awal. Trek coba ke atas. Ya. Sabut. Coba ke atas. Yes. Lalu arahkan ke sumber api. Tetap perhatikan posisi tangan kiri ada di belakang nozzle. Ya. Tekan terus, remas terus, jangan terputus-putus. Contohnya terputus-putus. Tidak akan mati, malah ini cepat habis. Remas terus, pangkal sampai ini hantam ke pangkal api. Just maju, ini digibas perlahan, jangan terlalu ekstrim, digibas perlahan sambil maju. Sapukan dan rata. Mengerti semua? Bisa ya? Ya. Saya ulangi. Ya, langkah pertama, tangan kiri bisa posisi seperti ini atau bisa seperti ini. Ya, saya posisi dasar seperti ini. Kaki, tangan kanan tarik tuas pin sekuat mungkin. Setelah terlepas, angkat, arahkan corong ke area terbuka. Ya, tekan sekali. Setelah itu bawa dan arahkan ke sumber api. Jarak tembak pertama, jangan kurang dari 3 meter.
arahkan langsung ke pangkal api, remas terus sambil maju dan digibas perlahan. Disapukan secara merata. Mengerti ya? Awas, jangan terputus-putus. Kenapa? Sumber tersebut sudah panas. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan itu sangat mungkin. Mengerti ya? Bisa dicoba? Ya. Bagian apar yang perlu diperiksa: 1. Pin pengaman, pastikan pin terpasang dengan benar. 2. Segel. Pengaman, pastikan segel masih utuh dan tidak rusak. 3. Pressure gauge, pastikan jarum berada di area hijau, normal. 4. Handle garis miring tuas atas, pastikan handle dalam kondisi baik dan tidak rusak. 5. Selang, pastikan selang tidak retak, sobek, terlipat, atau tersumbat. 6. Tabung apar, pastikan tabung tidak penyok, berkarat, bocor, atau rusak. 7. Nozzle garis miring ujung selang, pastikan nozzle tidak tersumbat dan dalam kondisi baik. 8. Label garis miring petunjuk, pastikan label terbaca jelas, tidak pudar, dan lengkap. 9. Dasar garis miring kaki tabung, pastikan dasar tabung stabil, tidak berkarat, dan tidak rusak. Thank you. Silahkan melanjutkan ke sesi post-test.